tidak tuntas dikuak, baru ke pengadilan agama. Sekarang tidak, langsung ke pengadilan agama. Cerai mudah. Terakhir, saya ingin buka rahasianya kepada kita suami istri. Banyak suami istri itu bisa nikah lagi tanpa izin istri pertama. Bisa. Kenapa Bu? Tapi maaf Bu ya, jangan ditiru aja ini. Saya takut nanti ngomongnya laki-laki ngikut pula. Misalnya nih, laki-laki nih ada pelakor jahanam sana minta nikahi. Kalau Pak nikahi aku, yang penting sah, ceraikan dulu binimu. Gampang Pak, kita laki-laki gugat istri kita pindah alamat. Kalau Bapak rumahnya di sini, buat alamat di Bogor. Tak perlu ganti KTP Pak, domisili kantor kelurahan yang RT RW. Di apa caranya Pak? Bapak ngajukan gugatan cerai kepada istri, supaya nanti surat pengadilan agama itu jatuhnya di Punggul. Kalau di Punggul tak ada orang, memang tak ada orang rumah di Batu Haji. Surat panggilan itu letakkan di kantor lurah. 3 bulan dipanggil tak datang-datang, suami pasti dikabulkan cerai. Itu suami yang tak ada duit. Ya, kalau suami ada duit, gampang. Panggil pengacara, DP 3 juta, nongkrong di samping Pemda, gitu ya. Nanti setelah dapat akta cerai, keluar lagi duit 3 juta, kan total 6 juta. Udah pakai duit, tahu-tahu surat cerai sudah keluar. Ibu ngurus sendiri, gampang. Uang pengacara kaki 5 banyak di pengadilan agama. Pengacara sekarang kan banyak di mana-mana. Sarjana hukum banyak nganggur. Maka pengacara perceraian sekarang di Sekupang itu duduk-duduk di jok motor gitu. Itu faktanya. Mirip zaman kita dulu kalau pergi ke terminal, calo tiket itu Bang. Nah sekarang Bapak coba aja ke pengadilan agama. Begitu masuk, orang-orang tuh ngerubuni kita Pak. Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Itu bukan pegawai PA Bu. Orang nak minta tolong kita minta tolong dia, sudah. Atau ke pos bakum kalau tak mau gunakan pengacara. Pos bakum itu pos bantuan hukum. Ibu misalnya gugat cerai suami, Pak saya menceraikan suami saya Pak. Ibu bilang di pos bakum, kenapa suamimu meninggalkan saya 10 hari Pak? Oh nggak bisa Bu, karena baru 10 hari. Jadi caranya Bu, Ibu buat ya 6 bulan. Mau tidak? Lah diajari pula ngajari cerai. Itu semua lah. Makanya cerai sekarang ya Allah Pak. Kalau Bapak pergi ke Batam Benter di pengadilan negeri depan PIH itu Pak, belum tentu sehari ada orang sidang. Coba Bapak pergi ke pengadilan agama depan kantor camat Sekupang. Ya Allah Pak, orang cerai persis, orang urus paspor dipanggil pakai sepeda. Apa negaranya harus seperti ini terus? Itulah maka saya berniat. Oleh karena itu, ibu gua yang berbahagia, kalau saling sepakat nanti bantu saya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tetap banyak perselingkuhan ya terserahlah. Nah, kemudian pada laki-laki ibu-ibu juga hati-hati. Kalau mungkin ibu mengatakan buku nikah di rumah saya kan, ya gampang bagi laki-laki saya kan tidak harus buku nikah. Ambil buku nikah ke sebiji, fotokopi, bawa ke kantor polisi, beritahu buku nikah hilang. Cuma ya, jadi buku nikah di rumah cuma tak tempel di bawah buku dia. Ibu tak tahu suami sedang buka. Nanti ketika Bapak sudah dapat akta cerai, baru nikah dengan pelakor di sana. Istri tak tahu. Nanti ilmu laki-laki ketika suruh ucap talak, 1, jangan niatkan cerai, katanya innama amalu binniyat. Ini Bapak tetap ini. Saya yang kedua nama diplesetkan. Nah, kalau misalnya Bapak pelakor di sana minta jadikan ini saja, apa namanya? Jadikan aku yang kedua, sidang poligami berarti kan? Istri Bapak tak mau tanda tangan, gampang juga Pak. Cari wanita lain, suruh ngaku istri kita masker yang besar atau pakai cadar. Hakim mana tahu itu bini kita. Yang penting bawa KTP. Nama kita misalnya Sulastri, tak mau pula berikan rekomendasi. Gampang Pak, Bapak cari wanita lain yang mirip-mirip foto-fotonya itu ya dengan istri kita pakai cadar, nanti dia suruh ngaku istri kita Pak, bisa
Karena joki sudah banyak, Pak, di Sekupang tuh, bapaknya poligami, banyak wanita siap seolah-olah jadi bini kita. Yang penting bibit 300.000 ada, lancar. Ini rusaknya negara kita ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena pengadilan agama hanya akan datang ke rumah kita kalau cerai menyertakan harta. Paham maksudnya? Bapak juga cerai istri. Kalau harta bapak sertakan orang PA pasti ke rumah kita. Mana rumah yang dipersoalkan? Ini ukurannya berapa? Mau meteran kawan tuh diukur dulu. Panggil RTW. Tapi kalau cerai tidak menyertakan harta, hakim hanya percaya dengan saksi di pengadilan. Itulah rusaknya negara kita. Kalau zaman dulu nggak bisa. Kenapa pemicunya? Dulu Mahkamah Agung di bawah Kementerian Agama. Sekarang saya ulangi, pengadilan agama dulu di bawah Kementerian Agama. Sekarang pengadilan agama di bawah Mahkamah Agung. Makanya hakim-hakim pegawai tidak harus alumni IAIN dari umum. Mestinya keluarganya dipertahankan. Kawan itu kerjanya ngetok cerai dah. Nah, tiap kali ketok palu cerai itu. Karena hakim tidak boleh jadi ustadz, tidak boleh bersosialisasi. Saya kira itu sekedar tambahan, mudah-mudahan saling memahami kita ke depan. Dari saya kurang lebih maaf. Oh ya, yang butuh materi tausiah saya ini pada ibu-ibu, saya setiap hari kirimkan tausiah itu dengan sistem brokes. Sistem brokes itu saya ngirimnya sistem. Saya pun tidak tahu terkirim siapa. Kalau ibu yang mau dapat kiriman tausiah dari saya pakai YouTube, silahkan catat nomor WA saya ya, 0811 772 633. Saya ulangi, 0811 772 633. Catat namanya, beritahu saya, Pak Mulyono, ini nomor WA saya. Tapi catat di HP Bu, kalau Ibu tak catat di HP Bu tak akan berkirim.